Kok lemes? Durung sarapan mesti nggih. Monggo tidak hasil. Kalau wangsuli malih saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3 kali afdal ya, didoakan sampai ping 3 ben bocah yatim dadi anak saleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau dengar salam harus dijawab ya. Wajib jawab salam itu. Ya, yang nggak wajib jawab salam itu salamnya neng kuburan nah. Nek pinggir kuburan sampai liwat ya. Kan mau salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah nek dijawabi, wah mesti melayu sampean. Maka sing jawab, waalaikumsalam. Wedi ora? Wedi ora lho. Wedi ya. Itu salamnya. Sunnah menjawab itu salam titip. Titip salam karo pakmu ya nak. Nggih Pak. Dititip to ora disampaikan lali. Akhirnya gak dijawabi, gak apa-apa ya. Sunnah. Jadi salam kalau langsung salamnya kepada orang yang lain harus apa? Dijawab. Baik. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi asfara bi'abdihi laylan minal masjidil aqsa minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakallahu alaihi. Assalatu wassalamu ala khairil mala sayyidina wa maulana Muhammadin habibil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para alim ulama, perwakilan dari Dinsos, Ibu Sofi, Ibu Suryati Ningsih, psikolog, Bapak Lurah Kebun Sari, Bapak Babinsa, Bapak Babin Kamtibmas Kebun Sari, undangan semua, Bapak Ketua RW, Ketua RT, Ketua Karang Taruna Pak Sulis, ini CS saya. Semua adik-adik yang saya hormati, ibu-ibu, ini saya bingung mau nyeramai sopo. Tapi saya dipeseni suruh nyeramai anak-anak, Pak. Mungkin-mungkin sakit masa lalu, yen kula panjenengan sing sepuh-sepuh niku nek badhe tilem mesti didongengi oleh Bapak Ibu. Saiki wis ra ono. Sekali HP ndelok YouTube. Lah niki. Monggo sarang-sarang nostalgia nggih. Bapak-bapak ibu-ibu kita bernostalgia, ngeling-ngeling biyen tau didongengi karo Mbah kalih Pak Ibu saderenge film. Ceritane padha. Tapi di bulan barene ya ora ono bosene. Wis ceritane ngene ku tok. Di bulan baleni. Tapi nek gak diceritani ya gak iso turu ya. Nggih, monggo. Kula nyesuaikan saja. Kalau di Mekah saya ceramah pakai bahasa Arab. Kalau di Singapura saya ceramah pakai bahasa Inggris. Tahun 2012, yang di Mekah 2008 kula menerjemah. Saya menerjemah bahasa Arab di Mekah. Tahun 2012 menerjemahkan di Singapura pakai bahasa Inggris. Jadi kepala sekolah itu studi banding di sana, saya yang menerjemahkan bahasa Inggris. Nek ngaji wong tuwek-tuwek yang nganggo basa Jawa mlipit nggih. Ngaji kitab nggih. Iki mulai bocah cilik. Kula niki segmene digenggen yang mendengarkan anak-anak kecil Ustaz. Ya sudah. Ya cah cilik. Cah cilik ya diceramai cah cilik ya. Ya gil ya. Ya, akil sing paling gendut iki kopiahmu ndi? Wis sak wene kopiah ukuran 9. Tak dinggo ya Allah.
diparingi tiyang kopiah wis ukurane 9 Pak. Kula sirah kula niki namung ukuran 7 dikek 9, oblok-oblok tak weno agil niku. Gak dinggo, kopiah larang nggih. Nggih. Ya, besok dipakai gil ya. Ngaji sing sregep ya. Nek adzan yang sregep Pak niki Pak. Tapi ngoten hayya 'alas shalah ya. Hayya 'alal falah, Pak. Ora shalah tapi fo. Ya Allah, kita dani adil nek adzan nggih. Ya, aku duwe kanca iki. Oh, kancane iki jenenge Malih. Malih iki apa? Macan soleh. Ya, rembes gil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Loh, awakmu kok melu 200 ngono. Iya, aku mau dijemput wae kok. Ayo saiki ngaji ya Malih ya, macan soleh. Iya Ustaz, saya akan ngaji. Tapi saya tidak bisa ngaji loh Ustaz. Saya hanya tanya-tanya tok. Itu sama teman-teman. Halo teman-teman. Halo teman-teman. Selamat pagi. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Malih. Ya Ustaz. Sekarang kita akan bercerita tentang Isra dan Mi'raj. Kamu tahu Isra dan Mi'raj, Malih? Tahu Ustaz, tapi hanya sedikit. Nanti mau belajar dengan Pak Ustaz. Oh ya, nanti kita belajar bareng-bareng ya Malih ya. Iya Pak Ustaz. Ya, dengarkan Malih mau tanya apa? Malih, kemarin Apa Ustaz? kemarin Oh iya Ustaz. ada semut itu cerita Malih. Cerita apa Ustaz? Katanya dia habis dari Jakarta, dari Tuban, terus balik malam sudah sampai Tuban lagi. Masa ngomong Semut apa itu Ustaz? bohong itu Ustaz? Lu kok bohong dia kan? Iya, masa semut kok sampai Jakarta balik Tuban? Loh, kamu dengarkan ceritanya dulu. Oh iya Ustaz. Gimana ceritanya Ustaz? Ceritanya semut ini ikut di sakunya Pak Ustadz sini. Oh, gitu Ustaz. Iya, Pak Ustadz dari Surabaya naik pesawat ke Jakarta. Setelah selesai urusannya di Jakarta, Pak Ustadz pulang. Naik apa Ustaz? Ya naik pesawat, masa naik sepeda hotel. Oh iya ya Ustaz. Naik pesawat sampai Tuban malam, semutnya keluar. Pada waktu di Jakarta itu semutnya itu keluar lihat Monas, lihat ada Ragunan, ada Ancol ya. Di sana lihat macam-macam gedung-gedung tinggi. Kamu percaya? Ah, kalau begitu ya saya percaya Pak Ustaz. Lah tadi katanya nggak percaya. Saya kira jalan sendiri Ustaz, utuk sampai Jakarta. Orang melu aku. Percaya ya? Iya Pak Ustaz, percaya. Ini sama Malih ketika Nabi Isra dan Mi'raj. Ketika itu Nabi duduk di Hijr Ismail, di sebelah utaranya Ka'bah. Hijr Ismail bentuknya gimana Ustaz? Ya kayak lingkaran, setengah lingkaran gitu. Pernah ke sana? Belum Pak Ustaz. Pak Ustaz sudah? Oh, Pak Ustadz 3 kali, sudah haji 1 kali, umroh 2 kali. Insya Allah ya paham. Oh gitu Ustaz. Ikut Ustaz. Ya besok kalau mau ikut nanti kita ajak ya. Ya Ustaz. Di Hijr Ismail, Nabi Muhammad ini setengah tertidur, ngantuk ya, setengah terjaga, setengah tertidur. Lalu datang 2 malaikat. Yaitu malaikat siapa? Tahu? Jibril Ustaz. Oh iya, sama siapa? Mikail Ustaz. Oh betul ya, pinter kamu. Ya kan saya tahu Ustaz, tadi baca-baca tadi kan diterangkan Bu Suryatini untuk rajin membaca dan menulis, ya kan Bu?
Iya, pinter kamu ternyata, literasinya bagus. Apa Ustaz? Terasi. Literasi. Apa Ustaz literasi itu? Literasi itu latihan menulis, membaca, senang menulis. Oh itu Ustaz ya. Adik-adik senang literasi? Senang enggak? Senang enggak? Ditumbuhkan ya minat untuk literasi supaya jadi penulis, supaya jadi orang yang sukses ya. Ya enggak? Ya, itu mau pinter kamu ceramah, lih malih. Iya kan saya belajar sama Ustaz. Baik, ya kita lanjut. Ketika datang malaikat dua ini, Nabi Muhammad dibentangkan, lalu dibelah dadanya. Sakit Ustaz? Ya enggak, malaikat yang belah kok. Kamu kira dokter operasi gitu ya? Oh enggak sakit ya Ustaz ya? Dibelah dadanya, dikeluarkan hatinya, jantungnya, semua yang ada di dalam tubuhnya disucikan dengan air zam-zam, lalu dikembalikan lagi, ditutup kembali. Kok bisa Ustaz? Enggak dicari Ustaz? Enggak, malaikat itu sakti mandraguna. Jadi adalah malaikat itu adalah wakil daripada Allah. Jadi nggak perlu operasi kayak dokter. Oh itu Ustaz ya. Setelah itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diajak naik kendaraan yang namanya Buraq. Buraq itu kendaraan apa Ustaz? Ya, kalau kita bisa gambarkan ya seperti kuda bersayap gitulah. Oh unicorn Ustaz, saya tahu tuh unicorn Ustaz. Ya, bukan unicorn itu ya, pokoknya seperti itulah. Kalau kamu mau tahu unicorn? Iya Ustaz, main game. Di game banyak Ustaz unicorn Ustaz. Ya, mungkin ya seperti itulah. Ini kendaraan khusus. Akhirnya Nabi Muhammad dibawa kemana? Ke Masjidil Aqsa. Naik boat, terbang pesawat kalah cepat dengan Buraq ya. Sekilat sekejap mata langsung nyampe, langsung turun. Ini di mana Ustaz? Kok turun? Ya, ini Rasulullah diajak turun di tempat-tempat yang bersejarah. Tempat bersejarah, yaitu salah satunya ke makam orang-orang yang pernah berjasa untuk mempertahankan keimanannya. Siapa Ustaz? Salah satunya Siti Masyidah. Kenal Siti Masyidah? Wah kenal Ustaz. Yang kenal ya di sini ada Siti Maimunah. Itu di pojok Siti Maimunah. Pakai kudung biru Ustaz. Bukan itu. Siti Maimunah. Siti Masyidah ini adalah seorang ibu yang mampu mempertahankan keimanannya untuk tetap iman kepada Allah. Raja Fir'aun pada waktu itu akhirnya dipanggil oleh Fir'aun karena tidak mau menyembah Fir'aun. Siti Masyidah dibuatkan kuali yang besar, diisi air, digulai, ya, digodok sampai mateng sak anak-anaknya. Sadis bener Ustaz ya. Iya, kau mau digodok? Enggak kalau aku sakit. Ya, ya. Akhirnya mayatnya dikebumikan di tanah ini beserta anak-anaknya. Makanya di tanah ini, tanahnya baunya wangi. Oh gitu saja. Ya, akhirnya Nabi Muhammad disuruh sholat 2 rakaat di sana. Suruh sholat 2 rakaat. Setelah itu Nabi Muhammad
naik lagi, Buraq lagi, turun lagi di Gunung Sinai. Di sana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disuruh sholat 2 rakaat. Sholat lagi Ustaz, kan nggak boleh sholat tak ada sebabnya Ustaz. Nah ini yang nyuruh Jibril ya, nggak boleh itu kalau sholatnya melanggar perintah Allah, yaitu bar subuh nggak oleh sholat. Kami ya sholat bar subuh itu. Tidak Ustaz. Nah sholat subuh tidak Ustaz. Oh podo mbek Agil tadi ya. Agil ya ora tau sholat subuh. Gil, kamu gak sholat subuh Gil? Enggak Ustaz. Jadi Agil. Nah kenapa gak sholat subuh? Ketiduran. Ketiduran. Nanti sholatnya dijamak saja. Dijamak gimana Ustaz? Gil, sholatnya dijamak subuh karo duha. Karipan kali usolli fardhu subha, subuh karo duha. Boleh Ustaz? Gak oleh, ngawur, itu karangannya Agil dhewe. Yakin usolli fardhu subha, subuh karo duha ora oleh. Gil, kamu Gil, gak boleh sholat subuh itu gak boleh. Gak boleh itu. Subuh ya subuh, kalau sudah matahari terbit dikodok, dibaleni, diganti ya, bukan adaan, kodokan. Kodokan itu mengganti. Oh gitu Ustaz ya. Ya, lanjut. Di Gunung Sinai sholat 2 rakaat diceritakan di situ Nabi Musa menerima mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan Allah, bisa berbicara langsung kepada Allah. Jadi nabi yang langsung bicara sama Allah Nabi Musa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kallama Allahu Musa taklima. Dan Allah berbicara langsung kepada Musa secara langsung. Nabi Muhammad juga secara langsung. Ceritanya di Isra Mi'raj, selain itu tidak ada ya. Jadi setelah sholat 2 rakaat Nabi Musa mendapatkan tongkat dan tangannya bisa bercahaya untuk melawan Fir'aun. Nabi Musa kembali. Setelah itu Rasulullah SAW banyak turun diceritakan banyak ya di sana, bertemu tempat-tempat bersejarah ya. Akhirnya sampailah Nabi Muhammad di Palestina, Masjidil Aqsa. Dulu kita umat Islam kalau sholat menghadap Masjidil Aqsa ya, di Palestina. Di sana di situ adalah kiblatnya agama Yahudi, agama Nasrani, Kristen. Jadi dulu sholatnya hampir sama, ya sujud, ya rukuk. Nabi Isa, Yesus Kristus itu ya sholat Sholat gimana Ustaz? Iya, di dalam kitab Perjanjian Baru itu di dalam Injil sekarang ya, itu disebutkan dalam sebuah ayatnya ketika Nabi Isa menuju ke rumahnya sekitar jam 3 sore. Nggak tahu kok ada jam 3 itu, asar kalau nggak. Mosok waktu dulu ada jam 3. Dia menuju tempat ibadahnya, lalu membungkukkan badannya dan bersujud. Berarti kan Nabi Isa sholat. Iya. Sholat apa Ustaz? Ya nggak tahu dulu itu sholat apa. Yahudi juga sholat, orang Yahudi juga sholat sama. Sekarang saja mereka nggak sholat. Gitu. Lebih banyak nyanyi-nyanyinya. Aku bisa nyanyi Ustaz? Yes, kok wae nyanyi wae sesaiki nyanyi. Ibadah itu sholat bukan nyanyi. Nah itu sih. Sholat dan sholawatan. Oh itu zikir
cuman dibentuk lagu, sebetulnya zikir itu. Oh ya Ustaz. Hei, setelah itu Nabi dipanggil orang di sebelah kanannya. Nabi tidak melihat. Muhammad, Muhammad, tolong menoleh kepada kami. Nabi Muhammad tidak menoleh. Lalu dari kiri juga, Muhammad, Muhammad, menolehlah kepada kami. Nabi Muhammad tidak melihat. Di depannya ada wanita cantik penuh perhiasan. Hai Muhammad, bagaimana kabarnya Muhammad? Ini saya loh, cantik loh. Nabi Muhammad menduduk. Apa isyaratnya? Ternyata yang manggil sebelah kanan itu orang Yahudi. Orang Yahudi itu orang mana? Israel. Israel yang itu suka membunuh orang. Enggak, ya menguasai tanah orang Palestina itu Israel. Oh itu orang Yahudi Ustaz? Ya itu yang Zionis. Yang Zionis itu ya kekuasaannya orang yang tidak beragama tapi dia keturunan Yahudi. Oh gitu Ustaz. Jadi orang Yahudi itu tidak semuanya jahat Ustaz? Enggak. Jadi orang Yahudi itu ada yang baik. Tapi Nabi tidak menoleh. Kenapa? Kalau seandainya Nabi menoleh, maka umatmu banyak yang akan mengikuti orang Yahudi. Begitu pula ketika menoleh ke kiri, Nabi Muhammad tidak mau menoleh. Dipanggil dari kiri tidak menoleh. Siapa Ustaz? Itu orang Nasrani. Nasrani siapa Ustaz? Nasrani sekarang Kristen ya, Katolik, Kristen Ortodok, ya, Advent, macam-macam. Oh gitu Ustaz. Jadi bukan Nasrani lagi. Bukan, sekarang Kristen. Kalau Nasrani dulu yang murni itu hanya menyembah Allah. Nah, sekarang siapa yang disembah Ustaz? Oh yang disembah sekarang Nabi Isa. Nabi Isa disalib, katanya untuk menebus dosa. Oh enak sekali Ustaz. Aku juga mau ditebus dosanya. Iya, kalau kamu mau ditebus dosanya bayar dulu. Bayar apa Ustaz? Sudah tanya saja sama Pak Pendeta ya nanti ya. Oh iya Ustaz, saya nanti tak tanya sama Pak Pendeta. Dah, Nabi tidak menoleh. Kata malaikat Jibril, seandainya kamu menoleh Muhammad, umatmu akan ikut dalam umat Nasrani. Ya melok Natalan, ya melok Barunan. Tak boleh Ustaz? Boleh, asalkan keimanannya dijaga ya. Oh ya Ustaz, kemarin saya nyalakan api, apa kembang api Ustaz, ulang tahun baru, rame Ustaz. Ya nggak apa-apa kalau sekedar itu ya. Yang penting tidak meyakini bahwasanya Isa, Yesus itu adalah Tuhan. Oh gitu Ustaz. Ya. Lalu kenapa Nabi Muhammad menunduk ketika ada bidadari di depannya? Wah ini kalau seandainya kamu melihat kepada arah wanita cantik tadi, katanya malaikat Jibril, umatmu juga akan lebih mementingkan dunia dan isinya. Seneng karo wong wedok, sing wedok seneng karo wong lanang, dan tidak ada aturan. Enak Ustaz, enak gundulmu. Ada aturannya, kalau mau punya anak kawin dulu ya, nikah dulu, bukan sakarepe dhewe. Oh gitu Ustaz, ya maaf Ustaz. Nah, apa-apa, orang ngerti kok. Takon ya ora apa-apa ya. Anak-anak kalau nggak tahu ya tanya ya sama gurunya, ustadznya ya, sama orang orang tuanya. Tadi dibilangin suruh-suruh hati ya kan. Ya, lanjut. Akhirnya Nabi Muhammad sudah ditunggu ribuan manusia di Masjidil Aqsa untuk sholat. Nabi Muhammad bingung, saya ini tempatnya di mana, sudah penuh ini, nggak ada tempat sama sekali. Akhirnya dibawa oleh malaikat Jibril menuju ke depan
jadi imam adik-adik. Jadi Nabi Muhammad jadi imam sholat Ustaz. Ya, masa imam samudra. Imam samudra kok lak ngebom kok. Oh iya Ustaz. Banyak di sini imam Ustaz. Imam apa? Imam Hambali Ustaz. Imam Hanafi. Imam Syafi'i Ustaz. Oh, itu imam madhab, bukan imam sholat ya. Lah, apa? Tanya lagi. Di musola saya yang memimpin sholat bukan imam Pak Ustaz. Lah sapa sing imami? Gopur Ustaz. Ya iku imam jenenge. Enggak Ustaz, namanya gopur Pak, gopur Ustaz. Yang mimpin sholat itu imam. Bukan Pak, gopur. Karepmu. Gopur anu mimpin sholat. Terus piye? Masa usolli fardhul isya'i arba'a raka'atin gopuran. Yang mesti imaman. Oh gitu Ustaz. Imaman, sitoke makmuman ngono nggih. Ya. Lanjut. Setelah sholat, disinilah Rasulullah diberikan gelar Imamul Anbiya'i wal Mursalin. Imamnya para nabi, para rasul ya. Setelah itu Rasulullah SAW merasa haus, dibawakan malaikat Jibril di qadahin minal labani, satu gelas susu, yang satu gelas arak. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengambil susu. Seneng aku Ustaz susu. Susu apa? Ya, susu sapi Ustaz. Oh ya wes, gak apa-apa. Akhirnya setelah diminum susu tersebut, malaikat Jibril mengatakan, jikalau engkau mengambil arak Muhammad, ghawat ummatak, kata Jibril, maka akan sesat umatmu. Oh hati-hati ya, arak. Arak itu apa sih? Toa. Legian Ustaz. Tanya Pak. Legian enak Ustaz. Iya, legen gak apa-apa, tapi nek mambu dadi toak ya coba ombe. Mendem kowe. Ya Ustaz, gak enak, gak doyan pahit. Toake pucuk. Lho Ustaz, Ustaz pernah? iya. Kak pernah. Toa narkotika ya. Tahu narkotika? Tahu narkotika? Ya. Mira Santika katanya Bang Roma ya, minuman keras dan narkotika ya. Jangan disentuh, kita akan sesat. Anak-anak yang kecil kalau dikasih sama kakak-kakaknya pil sing gak jelas, ojo mbok ombe, emplak-emplok wae. Kok bareng ngono sandale gak iso gawe, sikile bingung. Gloyor-gloyor iki sandalku. Mendem Ustaz, gak mendem, mabuk. Mabuk. Ya. Wis mabuk, bingung iso ngantemi kancane, kok mau emosinya tidak terkontrol ya. Wong mendem kan ngono, numpak sepeda motor sing mati biasanya mendem. Kau wayang wae mundur rono. Sret, ana truk rumasane ra ana truk ngene. Lah gayer-gayer. Sing ngene numpak sepeda tau wabrak tes. Ya setornya mate Ustaz. Yo bongko. Ustaz kok bongko sih? Iya wong diobong ning neraka. Diobong ning neraka ya. Makanya jangan sekali-kali kan begitu. Itu sudah diisyaratkan oleh Nabi. Setelah itu Nabi diangkat naik lift ke langit pertama. Ke langit pertama Nabi Muhammad ketemu Nabiullah Adam alaihissalam. Nabi Adam itu Nabi pertama Ustaz? Ya, Nabi pertama yang tingginya itu 45 hasta. Ya, hasta kita. Kalau sekarang hasta kita 1 meter ya, 45 meter. Oh tinggi Ustaz? Iya,
kayak pohon kelapa isek luwih dhuwur meneh, wit klapa mak 15 meter. Nabi Adam itu 3 kalinya pohon kelapa. Oh, tinggi Ustaz, besar Ustaz. Kalau sama dinosaurus kan? Dinosaurus itu dia tingginya mak 10 meter. Jadi padha mbek curut, padha karo tikus, padha karo kelinci iku dinosaurus. Nabi Adam dhuwurnya itu 45 meter. Jadi dinosaurus disaduri bal-balan karo Nabi Adam. Oh gitu Ustaz, nggak tahu. Kalau di film-film tetap besar, manusianya kecil dimakan dinosaurus. Oh, itu ngawur filmnya. Film ngawur, aja dipercaya ya. Nah, Ustaz, sekarang saya sudah tahu kalau dinosaurus itu curut. Mosok dinosaurus curut. Katanya Pak Ustaz. Iya, sakmono gedine ya. Lanjut ya. Nabi Adam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya Allah, anakku, putuku, yang paling solih, Muhammad. Laulaka ma khalaqtul aflak. Dawai Gusti Allah, kalau tidak karenamu Muhammad, saya tidak akan menciptakan langit dan bumi. Nur Muhammad sudah ada sebelum diciptakannya Nabi Adam. Makanya Nabi Adam sangat hormat kepada Muhammad. Nabi Adam ini aneh. Ketika melihat ke kiri nangis. Ketika melihat ke kanan tertawa. Bingung Nabi Muhammad. Jibril, Mbah Adam itu nek apa kok bernangis guyang-guyu apa mes dodol kayu. Kena apa Pak Jibril? Itu Muhammad, mbahmu Nabi Adam itu bukan stres nah, bukan gila nah, tidak di dalam panti sosial, dinas sosial nah, tapi Nabi Adam ini melihat ke kiri, banyak dari anak turunnya itu di neraka, beliau menangis. Ketika melihat ke kanan, juga banyak dari kaumnya yang mendapatkan di surga, mendapatkan nikmat, jadi dia tertawa. Oh begitu ya. Tanya aja. Tanya apa? Tadi kok banyak yang di neraka dan di surga, banyak mana Ustaz? Ya banyak yang rokok. Loh, jadi saya juga di neraka nanti. Karepmu milih kok, kalau milih nih swarga apa neraka? Ya surga Ustaz. Ya jadi anak-anak yang soleh. Ya kan saya malih Ustaz, macan soleh Ustaz. Oh ya, jadi anak soleh ya. Ya Ustaz. Akhirnya setelah itu pamitan sama Nabi Adam, di langit kedua ketemu dengan Nabi Ismail. Nabi Yusuf tidak begitu banyak bicara ya, salaman dong karena sudah ketemu di Masjidil Aqsa. Naik lagi ketemu Nabi Harun di langit keempat, naik lagi ketemu Nabi Isa Yesus ya di langit kelima, di langit keenam bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Ketemu Nabi Musa ini nangis. Nabi Musa ketemu Nabi Muhammad, ya Allah, iki sing tak enten-enteni kamu ini. Loh, kok saya ditunggu ini, kenapa? Saya iri sama kamu. Loh, kok iri? Iya, umat saya banyak yang tidak iman kepadaku, sedangkan umatmu banyak yang beriman kepada engkau dan kepada Allah. Padahal kalau dihitung-hitung umatmu itu umat paling angel dhewe. Nyembah ya nyembah patung. Ya, anak baru lahir dikubur. Tapi umatmu kok menjadi umat yang paling soleh. Paling banyak umat-umat saya paling nyembah sapi.
Dan ada nabi-nabi banyak sekali dari umatku, mulai dari Nabi Ibrahim, punya anak Nabi Ishak, Nabi Yakub, Sulaiman, Yahya, Zakaria, Ilyasa. Wakeh umatku sing dirawi Nabi. Lah umatmu itu lho sampean tok karo Nabi Ismail. Tapi yang paling banyak umat Nabi Muhammad, yang paling taat umat Nabi Muhammad, yang paling bagus umat Nabi Muhammad. Tidak apa-apa loh, itu memang sudah digariskan oleh Allah seperti itu Nabi Musa. Oh iya ya, saya hanya menyesal saja. Akhirnya Nabi Muhammad diajak naik ke Sidratil Muntaha, langit ketujuh. Langit ketujuh ketemu siapa? Ya ketemu Allah. Kan diabadikan dalam sholat. Mana Ustaz? Itu tahiyat itu. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Segala penghormatan, Nabi Muhammad mengucapkan segala penghormatan tahiyat mubarakat yang penuh dengan berkah, dan salam hanya milik Allah, kepadamu ya Allah keberkahan itu. Lalu Allah pun menjawab, Assalamualaikum wa ala ibadillahi shalihin. Keselamatan juga atas wahai Nabi, ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan juga ada sebagian orang umat-umat atau hamba-hamba yang soleh. Itu diabadikan di dalam Al-Quran dan kita ucapkan setiap hari di dalam sholat kita. Nabi Muhammad tidak cukup begitu seperti itu. Nabi Muhammad juga Assalamualaikum, Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin, dan keselamatan atas umat-umat atau ibadillahi sholihin, hambamu yang soleh. Kita juga didoakan gitu. Ini tertera di dalam Al-Quran. Akhirnya Nabi Muhammad mendapatkan apa? Perintah apa nak? Sholat. Karena dulu sholatnya Nabi Muhammad ya sewaktu-waktu, pokoknya pengen sholat ya sholat gitu ya. Akhirnya dikasih sholat 50 waktu. Oh banyak sekali Ustaz. Kosok iso mati Nabi Muhammad sholat 50 waktu. Nah ini Nabi Muhammad ya manut saja, ya sudah turun ke langit ketemu Nabi Musa. Kamu dikandani opo? Aku dikongkon sholat ping 50 sedina. Wile. Umatku sing gede dhuwur, kuat wae ora kuat kok kon sholat sedina pisan ora kuat kok. Umatku sing cilik-cilik bukring. Sholat ping 50 ini. Nah, saiki sedina pirang jam? Yo 24 jam. Nah, bayangno. 24 bagi 2 48 dikali 2 48. Berarti umatmu ben tiap setengah jam sholat. Kok kuat tuh? Dipikir karo Nabi Muhammad. Iya. Kok turune kapan angger setengah jam sholat ini? Kira-kira anak-anak mau sholat setengah jam sekali? Neng masjid neng musola cukup setengah jam ini kayak pengajian ini mau. Kayak ana mbak lurah sambutan, ana adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ana tampilan, ana adzan maneh. Pikir akhirnya balik sama Allah, ya sudah dikasih cordingan separuh lawe. Balik mana Nabi Musa jalur orang kuat. Balik lagi sampai 5 waktu sholat. Nabi Muhammad ketemu Nabi Musa, disuruh balik lagi. Ojo, tak kuat umatmu 5 itu. Boten Nabi Musa, saya tidak mau. Sudah 5 ini cukup. Saya malu sama Allah minta cordingan.
Oh, Allah sudah menciptakan kita, memberikan kita rezeki, memberikan kita nyawa. Kok aku ngenyang wae salat ping 5 wae kok ya ora tak lakoni. Wis tak njaluk mau isin. Akhirnya Nabi Muhammad mendapatkan perintah sholat yang 5 waktu. Kita jaga nak ya, sholat yang 5 kita jaga. Waktunya sudah ditentukan subuh. Apalagi Duhur Ustaz. duhur ya benar. Ayo apalagi Asar Ustaz. coba dijawab baik. Oh iya. Apalagi asar maghrib dan isya. Pinter anak-anak Ustaz ya. Oh, pinter kok sekolah ngaji di Yayasan Al-Kafi itu masuk tak pinter rugi. Itu Ustaz, aku ya besok ikut Ustaz. Ya namanya lu gak apa izin Ustaz Sugeng dulu ya. Ya Ustaz. Hai, jadi Isra Mi'raj ini merupakan tantangan yang luar biasa. Ketika itu Nabi Muhammad tahun itu adalah Amul Huzni. Apa Ustaz? Amul Huzni itu tahun sedih, di mana Rasulullah ditinggal oleh pamannya Abu Thalib dan istrinya Khadijah yang menjadi backup, menjadi penyokong dana dan dakwah Rasulullah, meninggal pada tahun itu, sehingga Rasulullah diberikan kabar gembira dengan Isra Mi'raj. Tapi apa akhirnya Rasulullah setelah bercerita itu? Harus. Rasulullah dianggap orang gila. Ngawur nggak tahu ceritanya kok ngomong. Gila, kamu juga sama. Ada semut cerita dari Jakarta juga sama, kamu juga bilang semutnya bento. Oh iya Ustaz. Berarti kamu sama dengan orang kafir. Enggak Ustaz. Saya sudah Belajar Ustaz. Saya pinter. lah orang kafir. Goblok Ustaz itu. Nggak mau belajar, nggak mau tanya-tanya, orang cerita langsung dikatain gila. Oh, berarti sudah pinter kamu. Ya Ustaz. Baik. Banyak dari kaum kafir yang apa? Anak-anak, dia mengatakan Nabi sudah gila, Nabi sudah stres karena apa? Karena ditinggal istrinya, ditinggal pamannya, sehingga ngawur. Siapa yang membackupnya? Abu Bakar As-Siddiq. As-Siddiq itu orang yang membenarkan. Jadi Abu Bakar yang pertama kali, apa yang dikatakan Muhammad adalah benar, saya menjadi saksinya. Karena Muhammad dari kecil sampai dewasa, sampai dia menjadi nabi, tidak pernah dusta, tidak pernah bohong. Makanya kalian juga gitu nak ya, jangan gampang bohong. Ini anak yatim biasa ini bohong ini ya. Hati-hati karena ingin cari perhatian. Ini saya sering itu anak yatim itu kelihatan bohongnya ini. Dikasih uang sama orang, nah uangnya dari mana? Nemu karena takut diminta oleh Pak D-nya atau apanya. Ini kalau terbiasa bohong, kalian nanti juga dilabeli al-kadzdzab. Naudzubillah, akan dilabeli orang yang suka bohong. Ketika kamu berkata benar, kamu tidak akan digubris sama sekali. Nah, kamu pernah lihat ceritanya Ipin Upin itu yang drama itu? Ada ya? Ada seorang penggembala yang suka bohong, ya kan? Meme-nya jadi apanya? Jadi dombanya, ya. Ipin Upinnya jadi penduduknya. Yang penggembalanya Jarjit. Pak Ustaz. Iya, Pak Ustaz penggemar Ipin. Sama Ustaz, saya juga penggemar. Memenya jadi domba. Serigalanya siapa? Siapa serigalanya? Hah? Agil. Dua singgit. Siapa itu?
Mail bin Mail kan begitu kan? Ya di ceritanya Upin Ipin, Jadid si penggembala suka berbohong ya. Ketika dia menggembalakan pengen menipu para penduduk dengan mengatakan serigala, serigala, oh mana serigala? Kamu ketipu, tidak ada serigala. Wah orang ini, anak ini penggembala ini suka bohong. Makanya besok lagi dia bilang ini serigala, serigala. Mana serigalanya? Ketipu lagi. Akhirnya 3 hari betulan serigala datang, ya kan? Serigalanya datang, si Jadid teriak-teriak, serigala, serigala, serigala. Ipin Upin yang sebagai penduduk tidak mau apa? Tidak mau nolong karena sudah 2 kali ditipu, yang ketiga kali beneran sudah dibiarin. Akhirnya apa? Dombanya dimakan serigala. Oh, paham Ustaz ya? Apa ya ceritanya? Iya, kamu juga harus hafal. Apa maksudnya di situ? Jangan suka bohong. Kalau nafta Nabi, man asya alaihi mata alaihi. Siapa yang terbiasa melakukan sesuatu itu, besarnya matinya dia akan terbiasa dengan itu. Kalau biasa bohong, nanti sudah terbiasa ya, sampai besar itu bohong. Dan satu kebohongan itu bisa menimbulkan kebohongan yang lain. Adik-adik pernah terlambat sekolah? Pernah terlambat sekolah? Aku pernah Ustaz. Pak takon gue ora sekolah. Pernah ya? Kalau ditanya gurunya, kamu bangun kesiangan misalnya, ya terlambat, terus kamu bohong. Kenapa terlambat? Pak, Ustazah, tadi makannya lama, mama masaknya. Loh, kamu kok nggak minta beli? Nggak punya uang. Nah, bohong lagi kan? Nggak cepet-cepet, lagi ada macet. Bohong lagi. Satu kebohongan kalau bisa dibiasakan menimbulkan kebohongan yang lain. Coba kalau jujur, kenapa kamu terlambat? Maaf Pak, tadi bangun kesiangan. Oh iya, besok jangan diulangi lagi ya nak ya. Bangun pagi ya. Iya Pak. Loh, nggak akan menimbulkan kebohongan yang lain. Karena apa? Jujur. Jadilah anak yang apa? Nakal. Jadilah anak yang jujur. Aku juga jujur Ustaz. Iya, kamu jujur soalnya bohongin siapa? Ya, itulah hasil dari Isra Mi'raj, yaitu apa? Kita diperintahkan sholat 5 waktu. Ya, katanya tadi mau nyanyi. Oh, malu. Malu kalau sopo? Oh, malu sama teman-teman. Tadi sudah nyanyi. Ya Rabbi bil Mustafa, ya Rabbi bil Mustafa. Aku malu Ustaz. Tak nyanyi. Nyanyi apa Ustaz? Nyanyi apa Ustaz? Ya nyanyi, ya pokoknya yang. Baik Ustaz, aku. Ya, ini mau nyanyi si Malih ini. Muhammad dipanggil Allah melaksanakan Isra dan Mi'raj, berjalan dari Makkah menuju Aqsa untuk menerima perintah Allah, untuk menerima salat 5 waktu, untuk kita kerjakan semua. Tepuk tangan anak-anak. Ya, Isra dan Mi'raj. Mari kita biasakan ya untuk menggali lagi semua apa yang menjadi perintah Allah. Nanti itu yang ditanyakan oleh Allah, awwalu ma yuhasabu bihil mar'u yaumal qiyamati as-shalah. Nanti yang ditanya pertama kali kamu ketika di akhirat, sholatmu piye?
itu, bukan posomu piro, bukan zakatmu bagaimana, tidak, tetapi yang ditanyakan adalah sholat. Ya, mungkin ini saja. Mali sudah ya? Ya Ustaz, terima kasih ilmunya Ustaz. Saya juga terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman. Baik, itu mungkin sekilas karena mohon sewu bapak-bapak ibu-ibu nggih. Ngapunten untuk ala niki audien yang ngeten niki jenengan nggih nek terhibur nggih monggo, nek mboten nggih pun nek pengen ngaji malah nang kulatan masjid niki ngajeng niki. Ya, kulatan masjid Nurul Mukti niki nggih. Terus dalam nggih caket 100 meter dari sini. Maka dari itu saya selaku mengisi mau itu hasanah, kalau ada kurang lebihnya mohon maaf. Semua kebaikan kebenaran hanya dari Allah, kesalahan hanya dari pribadi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.